Nah, jadi kita lihat beberapa metode interpolasi ya di chapter ini dari Q-Salas dan juga chapter soal curve fitting sedikit di akhir chapternya ya. Nah, di awal seperti tadi Bu Jessica ya dan Pak Jason, Pak Jesse juga menjelaskan soal curve fitting dan interpolation ya. Jadi memang caranya Q-Salas mengilustrasikan seperti itu. Kelihatan yang interpolation itu titik-titiknya dikenai semua, sedangkan yang curve fitting itu garis fittingnya itu lewat di antara data point-nya. Tapi metode optimasinya adalah membuat supaya errornya sekecil mungkin ke data point-nya. Tapi asumsinya adalah data point itu sendiri juga ada errornya begitu ya, sehingga tidak perlu untuk memotong seluruh data point itu secara pasti ya. Jadi ini kata-kata Q-Salas seperti itu ya. Ada perbedaan antara interpolasi dan curve fitting. Di dalam interpolasi kita tuh mengkonstruksi kurva yang melewati seluruh data point ya. Di dalam melakukan itu kita berasumsi secara implisit bahwa data point itu akurat dan distinct ya dan tepat begitu ya. In contrast, di lain pihak, curve fitting is applied to data that contain scatter noise ya. Jadi kalau curve fitting kita tidak berasumsi titiknya itu tepat ya. Titik itu sendiri hasil pengukuran yang bisa ada noise-nya. Ya, jadi percuma kalau kita paksa garis kita itu mendekati semua titiknya ya, karena titiknya sendiri noisy kok begitu ya. Nah, jadi kita tuh yang kita inginkan adalah dan kita berasumsi mungkin kurva sesungguhnya itu lebih halus daripada titik-titik yang kita dapat karena titik-titik yang kita dapat itu erroneous ya mengandung noise begitu ya. Jadi here we want to find a smooth curve that approximates the data in some sense. Ya, jadi yang kita inginkan justru adalah yang penting kurva kita tuh lebih mulus ya daripada kok titiknya kayaknya lebih liar. Tapi kurva kita yang lebih mulus itu mendekati ya titik yang liar itu ya dan mendekatinya dengan kriteria yang cukup baik begitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya curve fitting sama interpolasi ya. Lalu ini yang dibahas Bapak Ibu yang muncul paling sederhana itu ini Lagrange ya bacanya. Lagrange itu orang Prancis ya, matematikawan Prancis. Kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia atau apa, sebenarnya metode Lagrange ini yang menemukan lebih awal ada ya orang lain. Jadi selalu di dunia ilmu itu begitu ya. Metode itu yang tahu bukan cuma satu orang, ada banyak orang yang tahu, tapi terus nanti ada yang publikasi dan eh, apa tersebar luas ya di tengah masa, lalu dikenalnya menjadi metodenya orang itu ya yang mempublikasikan dan membuat menjadi populer begitu ya. Dan dalam hal ini Lagrange ya, sehingga di buku-buku kita tahunya yang seperti ini nih metode Lagrange. Ya. Nah, metode Lagrange itu membuat persamaan yang persamaannya cukup simple, cukup straightforward ya, bahwa saya punya polinomial dengan pangkat n ya, polinomial order n. Saya pingin bisa menginterpolasi titik X yang menghasilkan titik Y tertentu ya dari titik-titik XY pasangan XY yang kita punya ya. Jadi kalau kita punya pasangan X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya, saya pingin bisa dengan menghitung polinomial ini pilih X yang mana aja di antara titik-titik saya itu saya bisa tahu nilai Y-nya begitu ya. Dan caranya adalah dengan menghitung term ini ya LI fungsi X ya. Dan I ini adalah L kesekian yang I-nya itu bergerak dari 0 sampai N ya. N itu adalah pangkat polinomialnya ya, order polinomialnya ya. Dan terus kita ada rumusnya yang bisa kita tulis dengan cukup rapi ya. X minus X0 terus XI minus X0 dikali X minus X1 dan seterusnya. Sehingga bisa kita ringkas dalam bentuk perkalian pi seperti ini, J dari 0 sampai N, di mana J tidak sama dengan I, lalu rumusnya kita bisa tulis X minus XI per XI minus XJ gitu ya. Itu yang disebut dengan cardinal functions ini ya, dari persamaan Lagrange ini ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ya rumusnya ya, misalnya kalau untuk persamaan parabolik ya, N sama dengan 2, kalau
kita punya 3 titik, berarti kita butuh persamaan order 2 ya. Kalau kita punya 4 titik, kita butuh persamaan order 3 gitu ya. Lalu kita bisa hitung ya P-nya. Terus ada rumusnya itu ya, L0, L1, L2. Kita bisa hitung sehingga P2X-nya nanti kita bisa dapatkan ya persamaannya. Dan kita juga bisa hitung errornya kita ya. Kalau kita ada fungsi, kita masukkan X, terus kita kurangi ya dengan persamaan polinomial Lagrange ini ya, kita bisa mendapatkan eh, berapa besar sih errornya ya terhadap fungsi tersebut begitu ya, bisa kita hitung. Nah, tapi kenapa kita pakai yang Newton gitu ya? Kebanyakan untuk komputasi ya. Jadi persoalannya adalah metode Newton ini seperti tadi yang dipresentasikan menghasilkan satu metode komputasi yang lebih enak begitu ya. Yang ini sih bisa ya, apa Lagrange sih bisa ya, dan secara matematika ya cukup straightforward begitu ya. Ini makanya si Q Salas bilang Lagrange secara metode conceptually simple, tapi tidak terlalu cocok ya untuk algoritma komputasi yang efisien begitu ya, sehingga untuk prosedur komputasi yang lebih baik biasanya bisa pakai metode Newton ini ya. Nah, lebih baiknya gimana ya? Dia punya set persamaan yang lain ya. Jadi ini persamaan polinomial order n dari x-nya dituliskannya seperti ini ya. Ada koefisien-koefisien A0, A1, A2 dan seterusnya. Lalu ada fungsi x-nya ini yang ingin kita interpolasi, titik x menghasilkan y berapa. Lalu itu kita buat relasinya dengan x minus x0 terhadap dikali x minus x1 kali A2 dan seterusnya begitu ya, sebagai satu deret tertentu. Nah, dengan menyusun yang seperti ini ya, kita tuh bisa punya relasi yang berulang ya. Ini recurrence relations istilahnya ya. Jadi kalau P order 0 dari fungsi X ya, persamaan polinomial order 0-nya misalnya sama dengan A3 ya, kita bisa menghitung P order 1 dari X ya sebagai fungsi P order 0. Ya, lalu P order 2-nya kita hitung sebagai fungsi P order 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu menghitungnya bisa bertahap ya. Saya mau order yang keberapa, saya hanya hitung dari order yang sebelumnya. Yaitu menghasilkan sesuatu yang untuk komputasi cukup elegan ya. Kalau Lagrange itu kan tadi ya kita harus tubruk nih ya persamaan polinomial ini, terus kita hitung aja ini cardinal functions ya gitu ya. Ini komputasinya setiap kali mau melakukan interpolasi jadi agak ruwet begitu ya. Rumusnya gampang ditulisnya, cuman komputernya jadi ngitungnya tuh kurang enak. Kalau ini bisa step by step ya, dihitung dari polinomial order yang sebelumnya ya. Lalu juga bisa persamaannya itu disusun ulang ya sedemikian rupa. Nah, ini Q Salas juga menunjukkan ya kalau di Python-nya persamaan yang seperti ini ya, yang recurrence relations ini jadi bisa ditulis dengan for loop yang cukup enak ya. Karena P-nya bisa kita tulis terus dikalikan P yang sebelumnya, terus kita bisa ulang ya ordernya ini kita naikkan pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau persamaannya ditulisnya enak ya, ditulis dalam Python-nya untuk melakukan komputasi itu juga jadi enak gitu ya. Karena kelihatan ya metode komputasinya jadi lebih ringkas ya. Lalu kalau kita tulis ya di dalam divided differences ya, itu yang tadi didemonstrasikan juga oleh Bu Jessica ya di dalam tabelnya ya. Maka kita ada ini difference Y1 bisa ditulis dalam YI minus ini difference YI ya, adalah YI minus Y0 per XI minus X0. Lalu kita bisa punya difference order 2 dari YI ya, kita tulis dalam difference order 1-nya begitu ya. Lalu difference order 3 kita tulis dalam difference order 2 gitu ya. Jadi itu tadi ya yang rekursif itu dihitung berdasarkan nilai yang sebelumnya. Itu tuh bikin rumusnya jadi lebih ringkas untuk ditulis dan nanti dihitung ya dengan cara tabel kolom-kolom ini ya. Terus kalau kita lewatkan di kode Python-nya, kita tuh secara bertahap ngitung pertama Y0 sampai YN, terus habis itu kolom berikutnya ya, difference Y1 sampai YN, terus kolom berikutnya lagi difference order 2, terus kolom berikutnya lagi gitu ya. Sehingga itu tuh buat komputasi tuh enak. Dan
menghasilkan code Python juga yang cukup simpel begini ya, di dalam dua for loop gini yang terus-menerus menghitung ke kolom berikutnya. Ini ya dijelaskan oleh Q Salas di sini ya. Jadi kalau di kolom yang pertama itu mencakup semua nilai koordinat Y, lalu setiap kali melewati for loop ini, maka kolom berikutnya akan dihitung ya, dan nilai A ini akan di override ya dengan nilai A berikutnya yang bisa dipakai untuk perhitungan nilai A berikutnya lagi ya. Begitu terus menerus ya, sehingga metode perhitungannya tuh jadi enak ya. Jadi apakah harus pakai metode Newton? Ya enggak ya. Hitung secara langsung pakai Lagrange juga bisa ya. Tapi metode Newton memang menghasilkan keuntungan tertentu ya. Sehingga memang akhirnya banyak dipakai ya. Lalu metode Neville ini ada keuntungannya lagi dibanding Newton ya. Di sini ditulis ya bahwa kalau Newton itu memang eh, rekursif ya, berulang hitungnya, itu cukup enak. Tapi kalau kita cuma perlu ngitung satu titik aja terus hitung langsung ya, pakai metode Neville ini lebih baik begitu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu cari di internet ya, cukup banyak juga contoh-contoh ya. Tadi Bu Jessica itu dapetin contoh dengan Pak Rizal juga dari internet ya, juga ini code Pythonnya banyak bertebaran ya, karena ini kan memang bukan metode baru ya. Misalnya ini ya, Neville's method example dengan titik X dan Y pasangan tertentu ya, ada 4 titik, lalu mau menghitung pada titik 8,4 ya, itu ada di tengah-tengah ya, antara 8,3 sampai 8,6 ya. Lalu bisa langsung menghitung pakai metode Neville ya, tinggal masukin ya, sehingga nanti kelihatan approximatednya nilainya berapa begitu ya, di antara nilai itu yang kita mau hitung interpolasinya begitu ya. Nah ini kalau cuma menghitung satu titik aja, ini contoh yang semacam ini bisa cukup membantu ya. Nah lalu ini kita mungkin masih ada waktu 5 menitan ya. Saya ingin tunjukin eh, ini ya, bagian di mana ini gambar ini cukup umum ya, sering muncul di mana-mana ya. Eh, Q-Salas itu memberikan warning ya bahwa polynomial interpolation itu ya, baik Newton, Lagrange ataupun Neville itu ya, harus dilakukannya sebisa mungkin dengan sedikit data point yang bisa jalan ya untuk interpolasi kita itu ya. Uh, jadi kalau misalnya linear interpolation, misalnya kita pakai dua buah titik saja yang cukup dekat ya, itu biasanya cukup baik ya. Misalnya kalau ini ya, kurva inilah ya, kalau kita lihat ya, figur 3.3 ini, kalau kita mau interpolasi antara titik yang ini dan titik yang ini dekat puncak ya, kalau saya tarik garis lurus gitu aja ya, hasil interpolasi saya nggak terlalu jelek gitu ya. Jadi kalau untuk antara dua titik, dan terutama kalau titiknya deket ya, pakai linear aja. Dan linear itu kan jadi gampang ya, karena persamaan yang kita coba hitung, baik pakai Lagrange, Newton atau Neville ya, cuma garis lurus begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kurvanya complicated ya, terus kita punya lebih dari 4 titik gitu misalnya ya. Nah, kan persamaan polinomial kita juga jadi lebih order tinggi ya. Tapi persamaan polinomial order tinggi itu lebih ini ya, lebih liar, bisa bisa kita bilang ya. Sehingga kalau lebih liar ya, dia tuh berubahnya bisa drastis. Misalnya ini ya, di buntut ini yang tadi ditunjukkan oleh Pak Jason dan Pak Jesse ya. Ini kan kelihatannya sebenarnya kalau kita lihat titiknya tendensinya habis di sekitar nol ini dia cenderung flat gitu ya. Tapi karena kita memakai seluruh titik ini untuk interpolasi ya, kita tuh dapat persamaan polinomial yang di sebelah sini itu rada mencambuk ke atas gitu ya. Kok kesannya aneh. Tapi karena titik-titik yang jauh ini berpengaruh juga terhadap garis interpolasi kita. Gitu ya, sehingga kurvanya terutama di ujung-ujung itu agak liar. Gitu ya, sehingga ini Q Salas itu bilang ya, antara 3 sampai 6 titik ya,
di sekitar titik yang kita ingin interpolasi, biasanya itu hasilnya udah bagus gitu ya. Kalau kita pakai lebih banyak titik lagi ya, maka kita dapat justru kurva polinomial order tinggi yang terlalu liar begitu ya. Dan apalagi kalau titik X yang kita mau estimasi itu kita mau interpolasi ya, dibanding titik-titik lain yang kita pakai untuk membuat persamaan interpolasi kita itu rada jauh begitu ya. Eh, jadi itu malah malah mengganggu ya karena kurvanya tuh jadi liar ya. Nah, sehingga Q-Salas tuh usulannya ya adalah interpolasi yang pakai lebih dari 6 titik kita harus curiga bahwa itu tuh nggak bagus ya. Dan ini kan di dalam ini ada berapa nih titiknya? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tambah 6 lagi, tambah 5 ya berarti belasan ya, 11 ya. Nah ini Q Salas bilang kenapa kalau titiknya banyak terus malah jelek ya. The reason is that the data points that are far from the point of interest do not contribute to the accuracy of the interpolant. In fact, they can be detrimental ya. Berarti titik-titik yang jauh, kalau memang saya mau estimasi di titik antara 2 sampai 4 ini ya, titik-titik yang jauh yang antara -2 sampai -6 ini itu nggak menolong ya. Malah membuat kurva interpolasi saya itu liar ya, sehingga di titik ini jangan-jangan saya malah kurang akurat ya dibanding dengan kalau saya ambil persamaan polinomial order kecil aja begitu ya, order order 3 aja begitu ya. Kalau ini ada 11 titik kan saya jadi perlu order 10 ya, persamaan polinomial saya itu liar banget ya. Goyangannya itu kadang-kadang cukup drastis ya di titik-titik yang harusnya nggak perlu seperti itu begitu ya. Nah ini ya, ini penjelasannya ya. Seperti terlihat dari gambar ya, polinomial untuk order yang sangat tinggi ya, tendensinya adalah osilasinya eksesif ya, bergeraknya parah ya, sehingga kita tuh pinginnya osilasi yang lebih jinak ya, yang lebih halus ya, eh, sehingga misalnya kubik interpolasi yang pangkat 3 gitu aja ya, untuk mendekati 4 poin yang paling dekat ya dari titik estimasi kita itu sebenarnya udah oke ya, dan udah baik begitu ya. Nah, sehingga dia juga bilang makanya ekstrapolasi itu jadi problem ya. Dan dia kasih gambar yang gambar 34 ini yang tadi ditunjukkan oleh Pak Jason dan Pak Jesse juga ya, bahwa oh ya kita punya 12 titik gitu ya, dan ini panjang ya, titik-titiknya banyak, terus kita berusaha mengestimasi nilai yang di luar kumpulan titik kita ya. Misalnya sampai titik ke-14 ini ya begitu ya. Nah kita lihat kok tendensinya ini malah ngawur ya, kurva interpolasinya. Kayaknya harusnya tendensi titiknya begitu ya, melandai, tapi ini malah menukik ya. Sehingga kita harus perhatikan ya, kalau kita terpaksa melakukan interpolasi itu, kita harus berpikir ya, apakah terhadap fenomena ini masuk akal gitu ya. Karena kita tahu terutama di ujung-ujung kurva interpolasi itu kalau ordernya udah terlampau tinggi dan ini udah belasan ya. Jadi udah di luar dari hal yang dianggap baik oleh Q-Salas. Menurut Q-Salas yang baik 3 sampai 6 ya. Kalau udah belasan berarti ini liar nih ya di ujung sebelah sini nih. Jadi kalau mau prediksi COVID ya, pakai titik yang terlampau banyak terus titiknya di ujung ya. Nah, itu liar tuh. Itu kemungkinan besar salah ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihindari, kata Q Salas ya, praktek ekstrapolasi semacam itu ya, dia bilang ya pertama jaga ya plot datanya, terus lihat ya secara visual apakah itu make sense atau enggak. Kalau nggak masuk akal ya berarti itu salah ya. Lalu yang kedua, gunakan polinomial order rendah ya, dan gunakan titik-titik yang dekat ya ke data pointnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu berusaha misalnya prediksi COVID ya, ya pakai aja kali ya kalau mau prediksi hari ini mungkin 6 hari terakhir gitu ya. Itu mungkin nggak terlalu liar ya. Tapi kalau pakai data 30 hari terakhir nanti terus kita paksa interpolasi pakai terutama pakai polinomial order tinggi ya. Wah, itu nanti liar gitu ya. Jadi jangan pakai polinomial order tinggi ya, polinomial order yang lebih rendah aja begitu ya. Nah, lalu cara lain yang bisa juga ditempuh ya adalah kalau misalnya kurva ini ya kayaknya kalau kita plot dengan scale yang linear ini kan kayaknya liar ya. Tapi kalau kita pakai logaritma
logaritmis begitu ya. Ini kelihatan scale-nya sumbu y-nya ini kan naiknya logaritmis ya. Angkanya yang 1, 2, 3 makin ke atas ini makin kecil ya. Nah, kalau kita kurva pakai kurva logaritmis, kurva yang seperti ini ya, yang kayaknya polinomial, tahu-tahu bisa jadi agak linear ya dan agak agak jinak begitu ya. Terus kalau kita melakukan interpolasi ya di titik-titik yang jinak ini ya, kemungkinan walaupun titiknya banyak kita dapat garis lurus atau apa yang lebih bagus ya untuk prediksi atau untuk interpolasi bahkan ya. Jadi makanya juga di kurva-kurva COVID itu ya, selain kurva yang linear, biasanya disajikan juga kurva yang logaritma ya. Kalau Bapak Ibu ngintip ke worldometer corona, biasanya itu ada pilihan ya, mau yang linear atau yang logaritmis begitu ya. Karena kadang-kadang view yang logaritmis itu berguna ya untuk menghindari kurva kok yang kalau linear kayaknya terlalu liar begitu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada itu ya. Dan kita juga perlu menyadari, jadi penyakitnya interpolasi itu, terutama kalau senjata kita adalah persamaan polinomial, eh, kita jangan main yang ordernya terlalu tinggi, karena begitu persamaannya liar, ada kemungkinan hasil estimasi interpolasi kita itu juga melenceng cukup besar, bisa dari fenomena yang sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, waktu kita sih habis nih. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar sebelum kita berpisah, silakan. Kalau belum ada, terima kasih ya untuk perhatiannya dan kita ketemu lagi minggu ke depan Cendol Dawet sama Hermes yang main dan bertarung ya. Terima kasih, Pak.